warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah, segala aktivitas yang diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang lancar, berkah, rezeki yang halal dan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Anda berkenan untuk tetap istiqomah, tetap datang di channel ini, di majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, pertemuan kita mendatangkan keberkahan, selalu diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang akidah aswajah. Ya, akidah aswajah, akidah yang lurus agar selamat dari akidah sesat salafi wahabi. Ya, inilah pokok-pokok akidah aswajah agar akidah kita selamat dari kesesatan atau penyimpangan akidah wahabi. Dengan memahami akidah aswajah ini, insya Allah ya dijamin akidah kita akan lurus menjadi akidah yang benar, yang tidak bisa disesatkan atau disimpangkan oleh akidah-akidah sesat sebagaimana akidah salafi wahabi. Nah, ini termaktub atau tercatat dalam kitab Kasyifatus Sajjah, ya, Kasyifatus Sajjah Syarah Safinatun Najah, ya, karya dari Imam Nawawi Al-Bantani, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i. Ya, beliau mensyarahi dari kitab Safinatun Najah. Ya, karya beliau ini bernama Kasyifatus Sajjah. Ya, ini tentang akidah aswajah yang harus kita pegang erat-erat, kita ingat, jangan sampai kita lupa, agar akidah kita selalu lurus, ya, tidak mengalami penyimpangan-penyimpangan dan tidak akan bisa terhasut, terprovokasi oleh akidah sesat salafi wahabi. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan dalam kitab beliau, yaitu Kasyifatus Sajjah. Ya, ini beliau menyampaikan kepada kita semuanya. Ya, beliau ini adalah maha guru ulama Nusantara, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Man taraka, ya, barang siapa yang meninggalkan arba'a kalimatin, ya, 4 kalimat atau 4 istilah ini, ya, atau 4 ungkapan ini, kamulah maka sempurnalah, ya, imanuhu, keimanannya. Ya, apa itu 4 hal itu? Aina, yaitu tentang aina adalah di mana Allah. Wa kaifa, dan bagaimana Allah. Wa mata, dan kapan Allah, maksudnya adalah kapan terciptanya Allah. Wa kam, dan berapakah Allah. Ya, kalau kita meninggalkan dari 4 kata ini yang mengarah kepada sifat Allah atau zat Allah, maksudnya ya bukan sifat, adalah zat Allah, maka dikatakan sempurnalah keimanannya. Ya. Apa yang disampaikan oleh beliau, Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, fa in qala laka, maka jika orang bertanya kepadamu atau berkata kepadamu,
qailin, sebuah pertanyaan atau perkataan, aina Allah, di manakah Allah? Fajawabuhu, maka jawabnya, laisa fi makanin wala yamurru alaihi zaman. Ya, maka jawabnya adalah laisa fi makanin, Allah itu tidak bertempat. Ya, Allah tidak menduduki tempat, tidak menduduki posisi arah manapun. Ya, jadi yang menduduki tempat atau menduduki posisi tertentu itu adalah makhluk. Jadi Allah terlepas dari arah mata angin. Allah terlepas dari tempat posisi, karena yang menempatkan posisi atas bawah, kiri kanan, samping belakang, kemudian utara, selatan, timur, barat, dan sebagainya, ini adalah makhluk. Jadi Allah terlepas dari tempat atau arah itu semuanya. Ya. Wala yamurru alaihi zaman, dan Allah tidak terlintas oleh waktu atau tidak terikat oleh waktu. Jadi Allah lepas dari sistem waktu, atau terlepas dari 24 jam, terlepas dari detik, menit, bulan, tahun, dan seterusnya. Jadi Allah tidak pernah mengalami yang demikian. Jadi Allah itu tidak pernah mengalami masa muda, masa kecil, masa tua, dan seterusnya. Allah lepas itu semuanya. Ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Jika ditanya di mana Allah, maka jawablah Allah tidak bertempat. Ya, Allah, ya, laisa fi makan. Ya, Allah itu bila makan, Allah tidak bertempat. Wala yamurru alaihi zaman, dan Allah tidak terlintas atau tidak terikat oleh waktu. Kalau sistem waktu ini dirasakan oleh makhluknya atau ciptaannya, yaitu manusia, di mana manusia mengalami masa kelahiran, masa bayi, masa anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Ya, ini yang mengalami itu semua adalah makhluk atau manusia atau makhluk yang lainnya. Kemudian yang kedua, ya, wa in qala laka kaifallah, dan jika ada yang bertanya kepadamu atau mengatakan kepadamu kaifallah, bagaimanakah Allah itu? Ya, bagaimana keadaan atau tentang fisiknya Allah itu? Maka kita jawab, faqul, maka katakanlah, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan apapun, tidak mirip dengan ciptaannya. Tidak ada yang mirip menyamai dengan Allah dengan segala apapun makhluknya. Nah, ini. Jadi Allah ini tidak berfisik sebagai manusia, tidak berukuran, Allah tidak memiliki bentuk, ya. Nah, ini berbeda dengan akidah Salafi Wahabi yang menyimpang, yang mereka berpaham mujassimah atau musyabbihah, mengatakan Allah ini berjisim atau berfisik atau memiliki tubuh raga. Jadi Allah diibaratkan sebagai sosok raksasa yang besar yang duduk santai-santai atau layah-layah di arsy atau di singgasana di langit. Ya, Allah itu sedang berbaring atau duduk santai di langit atau di arsy sambil mengawasi makhluknya. Itu yang dipahami oleh kelompok Salafi Wahabi. Maka kita berlepas diri dari akidah Salafi Wahabi yang berpaham mujassimah atau musyabbihah, menjisimkan Allah atau mengatakan Allah itu musyabbihah, serupa atau setara atau mirip dengan ciptaannya atau makhluknya. Nah, bagi kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah asbabiyah, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa, tidak pernah mirip, tidak pernah mengalami kesamaan dengan makhluknya. Jadi tidak ada satupun makhluknya yang setara serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Jadi Allah Maha Suci dari apa yang mereka sifatkan. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ya, wa in qala laka, jika ada orang yang bertanya kepadamu, ya, atau mengatakan kepadamu, matallah, ya, kapankah Allah tercipta, atau kapankah terciptanya Allah? Apa yang dikatakan? Yang harus kita katakan, faqul, maka katakanlah,
lahu awalun bila tida'in. Allah itu awal tapi tidak pernah mengalami permulaan. Jadi Allah yang paling awal, dan Allah yang paling awal ini tidak pernah mengalami masa awal yang baru. Jadi Allah tidak pernah mengalami masa pembaruan, tidak pernah mengalami dari ketiadaan menjadi ada. Jadi Allah itu sebelum ada apa-apa di alam semesta ini, segala ciptaannya Allah sudah ada. Jadi Allah tidak pernah mengalami masa ketiadaan, tidak pernah mengalami masa terlahir, ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tidak pernah mengalami masa bayi, kelahiran, kemudian balita, kanak-kanak, remaja dan dewasa dan tua. Jadi Allah tidak pernah mengalami hal yang itu semua. Lahu awalun bila ibtida'in. Allah tidak pernah Allah itu adalah yang paling awal tapi tidak pernah mengalami masa penciptaan awal, ya, tidak pernah mengalami masa permulaan. Wa akhirun binantiha, dan Allah itu yang paling akhir tapi tidak pernah mengalami kemudahan atau tidak pernah mengalami masa selesai, masa usai. Jadi Allah tidak pernah mengalami purna, paripurna. Jadi Allah ketika seluruh makhluk ini semuanya tiada, akan kembali ke tiadaan, maka Allah tetap ada. Allah senantiasa eksis, tidak dilintasi oleh zaman, tidak dilintasi oleh relativitas waktu. Apakah nanti ketika di akhirat, baik itu di surga dan neraka, itu manusia nanti akan kekal? Iya, manusia akan kekal, siksaannya akan lama-lamanya sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran. Tapi kekekalannya manusia ini bersifat relatif. Kekekalannya manusia tidak akan menyamai dari kekekalannya Allah. Jadi Allah itu manusia walaupun kekal nanti mendapatkan nikmat di surga bagi orang yang beriman, dan siksa di akhirat. Tapi kekekalannya mereka itu bersifat relatif, dan ada masanya nanti akan mengalami ketiadaan kembali. Jadi kekalannya itu tidak mungkin kekalannya itu akan sama setara sebagaimana Allah. Jadi kalau sama setara dengan Allah, nanti ya akhirnya manusia akan setara dengan sifat-sifatnya Allah. Jadi dikatakan dalam Al-Quran ini masa yang lama atau kekal di sini adalah kekal dalam hitungan yang sangat lama, yang itu jauh dalam hitungan manusia itu dikatakan sebagai yang kekal. Ya, itu. Jadi karena saking lamanya dalam hitungan manusia. Allah itu yang awal tidak pernah mengalami permulaan, dan Allah itu yang akhir tidak pernah mengalami pengakhiran, tidak pernah mengalami masa ketiadaan. Kemudian pertanyaan yang keempat, ya. Wa in qala laka qailun, jika ada yang bertanya kepadamu, kamillah, berapa Allah, jumlah Allah, wa qul lahu, maka katakanlah Allah itu wahidun, Allah itu esa, yang tidak terbagi-bagi, yang tidak memiliki zat sebagai manusia yang satu, tidak seperti sosok manusia yang berdiri tegap, sosok manusia. La min qillatin, ya, tidak pernah mengalami sebelumnya itu sedikit, ya. Jadi Allah itu ya esa, yang tidak pernah mengalami pembagian. Dan esanya Allah ini, atau Allah itu satunya Allah ini, tidak sebagai manusia satu yang memiliki fisik yang berdiri tegap, tapi Allah tidak sama yang demikian itu. Qul huwallahu ahad, katakanlah di Allah yang ahad, yang esa. Yang esa tidak pernah mengalami penambahan atau pengurangan, tidak pernah mengalami penyusutan, karena Allah tidak memiliki raga, tidak berfisik sebagai manusia. Ya, karena yang menciptakan fisik itu adalah Allah. Allah lepas dari sifat-sifat kemanusiaan, lepas atau terhindar dari sifat-sifat makhluknya. Nah, itu tadi di dalam kitab Kasyifatus Saja, syarah dari kitab Safinatun Najah, ya, tentang akidah yang lurus. Ketika kita memahami empat hal itu, kita pegang erat-erat dalam kehidupan kita, maka insya Allah akidah kita akan selamat, tidak akan tercampuri dengan akidah bid'ah, akidah sesat,
akidah syubhat sebagaimana akidah Salafi Wahabi. Ya. Akidah tuna atau akidah kami, Allahu la yajlisu al-arsy. Ya, Allah itu tidak duduk di arsy. Karena yang duduk-duduk itu adalah makhluk. Jadi Allah tidak mengalami masa pernah duduk, berbaring, berdiri, jalan, lari dan sebagainya. Allah terlepas dari sifat-sifat manusia. Ala arsy. Ya, ala arsy. Allah la yajlisu ala arsy. Allah tidak duduk di atas arsy. Karena Allah itu dekat dari urat leher. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Allah bukan yang ada di langit atas sana, yang jauh sana, tidak. Tapi Allah itu sangat dekat dengan hambanya. Allah mewujud bila makan. Allah itu ada, berwujud, tapi Allah itu tidak bertempat, tidak menempati ruangan. Karena yang menempati ruangan kemudian memiliki arah, menempati di posisi arah mata angin, itu jelas itu adalah makhluk. Jadi Allah lepas suci dari sifat-sifat makhluk. Ya. Allahu la yaskunus sama. Allah tidak bertempat di langit, tidak bertempat tinggal, tidak menetap di langit. Karena langit itu sendiri adalah makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Yang mana mungkin Allah akan serupa, bahkan Allah itu akan menempati dari hasil ciptaannya. Jadi Allah tidak di langit. Atas Allah di mana? Allah sangat dekat dengan hambanya. Allah tidak di utara, tidak di selatan, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping kanan, tidak di samping kiri. Karena yang menempati ruangan itu semuanya adalah makhluk. Allah yahtaju ila syai'. Allah tidak membutuhkan dengan segala sesuatu apapun. Ya Allah, Allah Samad. Ya Allah tidak pernah bergantung kepada makhluknya, kepada ciptaannya. Jadi Allah itu eksis yang terlepas dari sifat-sifat manusia. Jadi Allah tidak pernah membutuhkan kepada satu sosok makhluk pun. Ya, tidak pernah membutuhkan satu sosok malaikat pun. Itu walaupun Allah menciptakan malaikat itu hanya sekedar aksesoris saja. Ya, karena itu semuanya dalam kendali dari Allah. Allah la yashbihu syai'an. Allah tidak serupa, tidak setara dengan segala sesuatu ciptaannya. Alaiha nahya. Dengan akidah itu kami hidup wa namut, sampai kami mati insya Allah. Allah menghendaki. Insya Allah kita pegang erat-erat dengan akidah yang 4 itu tadi. Ya, jika ada orang yang bertanya dengan berbagai hal tentang zat Allah, maka kita jawab. Ya, ketika ditanya di mana Allah, maka jawablah Allah tidak bertempat, tidak mengalami dimensi waktu, tidak terikat oleh waktu. Ketika ditanya bagaimana tentang keadaan Allah, sifat-sifat Allah tidak menyerupai suatu apapun dari makhluknya. Ya. Tidak serupa dengan ciptaannya. Jika ditanya kapan terjadinya Allah atau terciptanya Allah, Allah tidak permulaan dan tidak pernah mengalami masa akhir. Tidak sebagai manusia ketika dia pernah mengalami proses penciptaan besar-besar sampai tua, kemudian nanti akan mengalami masa ketiadaan atau kematian. Ya, kemudian ditanya tentang bagaimana tentang Allah, maka jawablah bahwa Allah adalah esa yang tidak pernah terbagi-bagi, tidak sekutu, tidak pernah mengalami masa mengecil, membesar dan sebagainya. Karena Allah itu tidak berfisik, ya. Itu jadi tidak ada yang setara dengan apapun di makhluk di muka bumi ini. Walaupun dia seorang wali kekasih Allah, oleh Allah, maka dia tidak akan kemudian sama setara dengan makhluknya atau setara dengan manusia. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipegang erat-erat, selamat akidah kita sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terlindungi dari berbagai macam akidah yang menyimpang insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kita bisa lebih berhati-hati, memproteksi, melindungi keluarga kita semuanya dari fitnah Dajjal, dari fitnah kelompok Salafi
Wahabi akidahnya yang diambil dari akidah konsep Ibnu Taimiyah, yaitu membagi tentang tri tauhid atau trinitas tauhid ya. Sampai ketemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.